Halo, selamat tahun baru 2026. Apa kabar? Balik lagi bersama saya Albi Pratama di sini. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif mulai dari roda 2, roda 4, teknologi mutakhir sampai dengan hal yang lagi panas banget diperbincangkan oleh Anda si paling otomotif. Di edisi kali ini kita akan membahas sejumlah hal termasuk outlook dunia otomotif baik nasional dan juga internasional dari sudut pandang redaksi CNN Indonesia serta sejumlah informasi menarik yang bisa Anda saksikan. Kalau gitu, start your engine and let's drive! Setelah di tahun 2025 penuh dengan kejutan di dunia otomotif, kali ini kita akan sedikit membaca bagaimana dunia otomotif di tahun 2026. Dan saat ini kita sudah ditemani dengan redaktur otomotif dari CNN Indonesia, Muhammad Iksan. Dan sudah ada bersama kami, Bang Iksan, apa kabar nih di tahun 2026? Kayak makin seger nih Bang. Harus dong, sehat dulu kita selalu. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru juga nih Bang. Oke Bang Iksan, mungkin kita langsung aja nih Bang ya. Kemarin kita udah ngebahas di akhir tahun soal bagaimana tahun 2025 nih berjalan dunia otomotifnya ya. Kita udah menemukan banyak-banyak banget hal dari industri otomotif nasional dan juga internasional. Nah 2026 nih Bang, kira-kira dari sudut pandang redaksi CNN Indonesia khususnya untuk bidang otomotif, apa sih yang akan kita temui dan juga kita hadapi di 2026 sendiri Bang? Oke, ini tahun 2026 cukup menantang ya. Nggak kalah menantang dari tahun lalu sebenarnya. Jadi ada apalagi terkait dengan subsidi yang apalagi untuk mendongkrak penjualan kendaraan listrik, terus juga belum lagi PR untuk mendongkrak penjualan level-level segmen mobil di bawahnya kayak LCGC, terus juga mungkin naik sedikit ada level-level crossover atau MPV yang harga 300 jutaan. Nah itu dia cukup menantang karena pastinya pabrikan itu tetap berharap adanya subsidi. Terutama subsidi kendaraan listrik, elektrifikasi hybrid, itu salah satunya. Dan ada beberapa PR untuk mobil-mobil Cina yang tadinya dia diberi keleluasaan untuk memasukkan mobil tanpa beban, quote-unquote menurut saya ya, kan dengan keringanan subsidi. Nah tahun ini challenging ya? Challenging. Jadi kalau misalnya memang nggak kuat-kuat amat gitu ya, ini bisa seleksi alam terjadi di tahun 2026. Dan tidak tutup kemungkinan di tahun 2027 ada beberapa merek mobil yang pergi dari Indonesia. Sangat challenging. Jadi kira-kira kalau dengan situasi tersebut, apa sih yang harus dilakukan oleh pasar, khususnya oleh industri ataupun dari pemerintah supaya tetap bisa menjaga tren otomotif nih secara angka bisa naik, memenuhi target 1 juta unit per tahun, tentu itu kan akan berpengaruh juga, serta iklim investasinya juga tetap bagus gitu, karena dengan regulasi yang ada kan berharapnya para pemain-pemain otomotif global terus masuk ke Indonesia Bang ya. Kira-kira apa nih Bang yang harus dilakukan? Yang jelas pemangku kepentingan yaitu regulator pemerintah ini jangan sampai salah langkah gitu ya. Artinya karena salah langkah itu bisa mempengaruhi penjualan kendaraan di Indonesia gitu loh. Seperti misalnya jangan subsidi itu sangat diharapkan. Kita ingat subsidi di tahun di 2021 zaman pandemi. Daya belinya lagi turun gitu ya. Daya beli turun. Terus pemerintah mengucurkan subsidi PPNBM gitu. Dan hasil peningkatan penjualan meskipun waktu itu lagi zaman Covid, peningkatan penjualan sampai 21% di pasar otomotif Indonesia. Nah ini dia, di tahun 2026 ini banyak pabrikan yang berharap subsidi untuk kendaraan mereka. Baik itu elektrifikasi, mungkin juga pemerintah membuat aturan baru untuk mendongkrak penjualan first cars buyer gitu kan. Kelas-kelas LCGC atau mungkin naik sedikit ya apapun lah intinya untuk mendongkrak penjualan di Indonesia mungkin dengan syarat tertentu gitu kan yang sudah investasi diberi keleluasaan gitu kan itu dia. Nah tadi juga Bang Isa mengatakan bahwa ada kemungkinan ya kalau misalnya ada regulasi yang mungkin tidak berpihak kepada industri otomotif ini akan bikin beberapa pabrikan ini pergi gitu ya. Nah tapi di 2026 juga kabarnya akan ada sejumlah brand baru masuk dan juga yang investasinya semakin besar gitu Bang ya. Mungkin ada catatan nggak Bang? Apa aja itu yang akan masuk, brand-brand baru dan juga yang mungkin akan segera bikin pabrik di Indonesia. Karena pemerintah tuh kayaknya
meminta setiap brand yang baru masuk tuh, ayo bikin pabrik di Indonesia. Iya, betul, gitu. betul. Itu terutama kita ngebahasnya mobil listrik ya. Apalagi kalau bukan mobil-mobil Cina gitu kan. Yeah. Pemerintah membuat regulasi, mereka di quote and quote dipaksa gitu kan. Untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Kalau jika tidak, ya sudah ikutin aturan yang berlaku aja, membayar denda dan segala macam. Nah, kemarin akhir tahun itu ada Finfast, yang akhirnya mereka benar-benar mendirikan pabrik dan sekaligus peresmian. Di Subang ya Bang, Jawa Barat ya? Betul. Nah itu salah satu komitmen Finfast. Tapi ada lagi yang merek Cina, yaitu kita sebut aja BYD. Kita tunggu komitmennya nih. Jadi atau tidak untuk meresmikan pabriknya yang di Jawa Barat juga. Jawa Barat juga, Apakah akan diresmikan awal tahun. Dan ada beberapa merek. Ini grup Cina, cukup besar. Banyak merek, kita sebutnya Chery Group gitu ya. Mereka juga challenging, tantangan gimana punya pabrik di Indonesia. Sejauh ini masih hanya sekadar sinyal-sinyal aja. Pabriknya di mana. Tapi pantas kita tunggu lah ya. Kita melihat komitmen mereka di Indonesia seberapa jauh gitu ya. Seberapa. Nah kalau brand baru nih Bang, kabarnya juga akan masuk lagi nih beberapa di antaranya. Ada informasi nggak Bang, apa aja sih yang bakal masuk nih? Ini informasi simpang siur ya. Ada yang dari Chery Group, apa namanya saya lupa. iCar ya? iCar, dulu namanya iCar ya. iCar. Terus juga mungkin yang akan lebih serius itu adalah Changan yang dari Cina juga cukup populer di Indonesia, di Cina. Dengan sub-brandnya malah kalau nggak salah. Dengan sub-brandnya ya? mereka masuk ke Indonesia. Itu Changan juga perlu diantisipasi itu. Gitu dia. Dan beberapa merek Jepang mungkin nggak terlalu ini ya untuk masuk ke Indonesia karena mereka sudah ada di sini. Cukup settle di sini. Kalau dibilang cukup settle, iya. Karena mereka sudah banyak mengucurkan investasi di Indonesia. Tinggal mungkin strategi fight back melawan serangan-serangan dari brand China kali ya Bang. Bisa dibilang seperti itu. Makanya tahun 2026 ini benar-benar challenging dan udah kita lihat aja. Sejauh mana mereka bisa memainkan peranan di pasar otomotif Indonesia untuk menggait minat beli masyarakat gitu. Dinamika yang ada gitu. Dinamika yang ada. Nah tadi kan kita sempat bahas bahwa pemerintah ini kan di akhir tahun 2025 kemarin berencana ini mencabut insentif bagi mobil EV dan difokuskan ke mobil listrik. Nah untuk 2026 ini akan ada pengaruhnya nggak sih Bang? Apakah nanti porsi daripada mobil EV ini akan berpindah ke PHEV kah? Atau balik lagi ke ICE kah? Kira-kira seperti apa Bang? Kalau untuk balik lagi dari pemilik mobil listrik balik lagi karena tidak ada subsidi, kita harus lihat dulu apakah pencabutan subsidi itu justru akan mendongkrak harganya. Karena beberapa komponen kayak PNBM segala macam sudah tidak ditanggung. Nah, pertanyaannya adalah apakah akan mendongkrak harga jual mobil listrik yang dirakit di Indonesia? Ini saya juga belum tahu nih kira-kira bakal terjadi kenaikan atau tidak. Kalau misalnya terjadi kenaikan, mungkin ya jadi hitung-hitungan sendiri buat para konsumen gitu kan. Tapi kita belum tahu nih akan terjadi kenaikan atau tidak setelah dirakit di Indonesia gitu kan. Karena hitung-hitungannya harus detail tuh. Atau mungkin pemerintah membuat regulasi terkait dengan TKDN gitu kan. Sudah produksi TKDN sekian dapat insentif atau apapun gitulah untuk menggeliatkan pasar otomotif tidak hanya listrik tapi juga varian-varian kayak AS hybrid dan PHEV. Dalam arti tidak ada segmen yang dikorbankan gitu, tapi bagi-bagi kuenya lebih jelas gitu kali Bang secara aturan kali ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Biar intinya buat mendongkrak penjualan, karena ekosistemnya harus dibangun di Indonesia. Nah, lalu Bang yang menarik adalah ketika pemerintah itu menyatakan akan mencabut insentif bagi EV, pemerintah menyatakan bahwa alokasi yang dananya akan yang sebelumnya diberikan kepada EV ini akan dialokasikan untuk proyek mobil nasional nih Bang. Nah, kita sudah pernah beberapa kali menerima informasi tersebut dan juga pernah beberapa kali ada isu-isu terkait mobil nasional. Nah, kayaknya nih arahnya akan semakin serius. Kira-kira pandangan Bang Ihsan akan seperti apa nih proyek mobil nasional yang akan dijalankan, dan kalau misalnya benar-benar serius akan dilakukan oleh pemerintah, apa aja sih hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah? Karena kita selalu diminta untuk berkaca kepada Vietnam dengan Finfast-nya sebagai mobil nasional. Nah, kira-kira gimana nih Bang? Tahun lalu saya ngomong soal dilema terhadap mobil nasional gitu. Nah, sampai
sampai sekarang kita harus melihat dulu tuh mobil nasional itu seperti apa sih kategorinya gitu. Kalau memang pemerintah semua mengalihkan ke subsidinya ke mobil nasional, artinya ini kan ya kalau memang tujuannya nasionalisme, kita berkaca kepada VinFast yaitu Vietnam, ya sebenarnya sah-sah aja untuk mendongkrak industri mobil nasional. Tapi harus digarisbawahi adalah sejauh mana kategori mobil nasional di Indonesia. Jangan sampai, kalau menurut saya itu hanya sekadar rebates, gitu loh. Mas Abi tahu lah rebates. Sudah-sudah gitu. Ya? Seperti yang udah-udah gitu loh. Ya dilema pasti terjadi. Pasti brand-brand yang lainnya merasa, wah pemerintah nggak pro ke pabrikan nih. Betul. Kita udah investasi segala macam misalnya. Nah itu makanya saya bilang jangan salah langkah pemerintahnya. Jangan sampai mereka yang sudah investasi membangun ekosistem di Indonesia, tapi ya udah tinggal bergerak sendiri aja. Tapi ya jangan sampai seperti itu. Harus ada strategi-strategi dari pemerintah yang intinya untuk mendongkrak pasar. Karena memang sumbangan penjualan otomotif di Indonesia ini memang cukup besar gitu kan. Oke, baik. Bang Ihsan, sebelum kita menutup, mungkin akan ada sedikit evaluasi, berarti artinya beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, diantaranya mungkin lebih mempersiapkan dulu ya, mobil listrik ini akan seperti apa, apakah akan menggandeng brand lain untuk konsorsiumnya, dan mungkin juga bisa melibatkan masyarakat untuk misalnya mendesain, kasih nama, segala macam, supaya masyarakat juga tidak melihat ini sebagai proyek politik semata, tapi juga ada sense of belonging dan juga kebanggaan ya. Jangka panjang gitu. Jangka panjang. Oke, Bang Ihsan, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Semoga 2026 nih industri otomotif nasional dan juga dunia bisa lebih masif dan juga banyak hal yang bisa kita temui lebih keren lagi di Indonesia, Bang. Semoga. Oke, itulah tadi wawancara kita bersama dengan Bang Muhammad Iksan, redaktur daripada Otomotif CNN Indonesia. Semoga di tahun 2026 industri otomotif Indonesia semakin baik dan banyak mobil-mobil lain yang datang ke Indonesia beserta dengan teknologinya sehingga Indonesia pun bisa semakin membaik secara ekonomi. Pemerintah akan menghentikan seluruh insentif untuk mobil listrik yang dijual di Indonesia. Hal ini rencananya akan dialihkan ke proyek mobil nasional. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Produsen kendaraan listrik asal Vietnam, yakni VinFast, meresmikan pabrik perakitan mobil listriknya di Indonesia. Pabrik yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat ini juga akan menjadi basis produksi mobil pertama di luar Vietnam yang berfokus pada kendaraan listrik setir kanan. Sementara itu, Polytron yang menguasai pasar motor listrik di Indonesia memamerkan produksi perakitan baterainya yang berada di Kota Kudus, Jawa Tengah. Mereka juga melakukan beberapa pengujian baterai motor yang dilakukan secara terbuka. Pabrik VinFast di Subang dibangun dalam waktu 17 bulan sejak groundbreaking pada Juli 2024. Fasilitas ini berdiri di atas lahan seluas 171 hektar dan dikembangkan secara bertahap dalam beberapa fase. Meski belum beroperasi sepenuhnya, pabrik VinFast Subang sudah memulai aktivitas produksi kendaraan listrik. Produksi awal difokuskan pada model VF3 dan akan menyusul model lain seperti VF5, VF6, VF7, serta calon MPV listrik 7-seater untuk pasar Indonesia. Jika sudah selesai sepenuhnya, kapasitas produksi tahap awal ditetapkan di angka 50.000 unit per tahun. Seiring masuknya investasi tahap kedua dan perluasan fasilitas, kapasitas produksi ditargetkan meningkat hingga 350.000 unit per tahun. Total investasi VinFast di Subang pada tahap awal mencapai sekitar $300 juta Amerika Serikat atau setara 4,8 triliun rupiah. Kedepan total komitmen investasi VinFast diproyeksikan akan terus bertambah seiring pengembangan fase produksi berikutnya. Dari sisi ketenaga kerjaan, pabrik VinFast Subang saat ini telah menyerap sekitar 900 tenaga kerja. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat hingga 1.700 pekerja pada tahap awal operasional. Saat pabrik beroperasi secara penuh dan seluruh fase diproduksi berjalan, VinFast memperkirakan daya serap tenaga kerja dapat mencapai 5.000 hingga 15.000 orang.
Sekitar 70% di antaranya diharapkan berasal dari masyarakat lokal Subang dan wilayah sekitarnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir meresmikan pabrik Finfast di Subang menyebut pembangunan pabrik ini sebagai contoh eksekusi investasi yang cepat dan menilai Indonesia perlu belajar dari strategi Finfast. Kita lihat mereka sudah membangun 1.000 charging station. Kalau charging station di industri electric vehicle itu sama dengan ATM. Orang datang ngambil listrik, bayar. Itu adalah cash business. Dan saya belum lihat ada satu perusahaan manapun otomotif yang membangun ekosistem charging station kecuali Finfast. Pabrik yang berlokasi di Subang, Jawa Barat ini menjadi pabrik pertama Finfast di luar Vietnam yang akan berfokus pada produksi mobil-mobil Finfast dengan kemudi setir kanan serta skuter listrik dari Vingroup. Sementara itu, Polytron yang menguasai penjualan motor listrik di Indonesia memperlihatkan dapur perakitan baterai motor Fox R350. Baterai yang merupakan perangkat terpenting di motor listrik juga diuji dengan berbagai metode untuk memberikan rasa aman terhadap konsumennya. Tahap awal perakitan baterai dimulai dengan menyatukan modul. Dalam satu perangkat, baterai motor Fox R350 ini memiliki 23 modul baterai di dalamnya. Setiap modul disusun dalam sebuah rangka yang menyatukan mereka menjadi sebuah baterai. Setelah modul disatukan, perangkat akan menuju mesin otomatis yang bertujuan untuk memindai setiap kutubnya, serta membersihkan dengan sensor khusus sebelum dilas menjadi satu bagian. Setelah dibersihkan, modul akan diberi bush bar yang berfungsi untuk menyatukan setiap kutub yang ada di modul baterai. Proses pengelasan dilakukan secara otomatis dengan robot canggih dengan ketelitian yang sangat presisi. Setelah dilas, masuk ke proses wiring atau pemasangan kabel setiap kutubnya. Selanjutnya, kabel pada setiap kutub akan diberikan MBS atau Battery Management System yang berfungsi sebagai prosesor baterai agar baterai aman saat digunakan. Kabel-kabel yang masih menjuntai bebas kemudian dirapikan menjadi satu bagian senada dan diuji dalam proses pengecasan. Usai baterai lolos dalam tes pengecasan, baterai kemudian diberikan lapisan khusus untuk menahan panas. Tak sampai di situ, baterai kemudian diberikan casing untuk perlindungan yang terbuat dari aluminium untuk melindungi setiap sel baterai dari benturan dari luar. Casing baterai atau baterai pack dari Polytron ini dirancang khusus agar tahan air dan debu sesuai sertifikasi IP67. Tahap akhir, baterai akan kembali memasuki proses pengujian. Baterai akan dicas kembali dan akan dicek kebocorannya. Jika baterai dinilai tidak lolos uji, maka baterai akan dibongkar dan kembali ke proses semula setelah diperiksa. Selain tahan air dan debu, baterai Polytron Fox R juga dites kekuatannya dengan dibenturkan kampak berkali-kali. Kokohnya casing aluminium yang membalutnya tidak sedikit pun membuat kebocoran di dalamnya. Baterai yang dipilih Polytron dalam memberi tenaga dalam motornya merupakan jenis LFP. Baterai jenis ini dinilai aman karena memiliki resiko kecelakaan yang lebih sedikit dan stabilitas thermal yang lebih baik dibanding jenis lainnya. Pemerintah berencana menghentikan seluruh insentif untuk mobil listrik yang dijual di Indonesia. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan EV tersebut nantinya akan dialihkan untuk mendukung percepatan proyek mobil nasional. Pemerintah berencana menghentikan program insentif yang selama ini dikucurkan buat menstimulus kendaraan listrik di Indonesia. Disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, penghentian insentif ini dilakukan supaya produsen mobil listrik lebih serius ngebangun industri di Indonesia. Dalam peresmian pabrik Finfast di Subang, Jawa Barat, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perubahan arah kebijakan insentif EV bakal dialihkan ke rencana proyek mobil nasional yang lagi dipertimbangkan oleh pemerintah atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Nah, dari Februari 2024 sampai Desember 2025, industri EV dapat 3 insentif utama. Pertama, ada insentif PPNBM, lalu insentif PPN, dan insentif bea masuk 0% buat produk EV berstatus impor CBU.
Khusus insentif CBU sebelumnya udah dinikmati nih oleh 6 produsen, diantaranya ada BYD, Vinfast, Geely, Xpeng, dan National Assembler, serta Inkscape Indomobil yang menaungi sejumlah brand seperti Maxus, Citroen, Aion, dan GWM Ora. Nah, buat produksi lokal atau CKD, insentif PPN ditanggung pemerintah sebesar 10% yang bisa dinikmati oleh pelanggan yang membeli produk EV dari sejumlah brand, diantaranya ada Hyundai, Wuling, MG, dan juga Chery. Berkat insentif tersebut, penjualan EV mulai Januari hingga November 2025 menyentuh angka 82.525 unit secara wholesale yang ngebuat porsi EV dari total penjualan seluruh kendaraan sepanjang 2025 hingga November berada di angka 11,62%. Disampaikan oleh pengamat otomotif sekaligus akademisi Institut Teknologi Bandung Yanes Martinus Pasaribu menilai pasar EV bakalan mengalami penyesuaian. Meski begitu, Yanes juga menyebut pemerintah harus membuktikan kesiapan proyek mobil nasional yang harus mengorbankan insentif EV tersebut. Ngerubah, jadi kan kemarin ada yang pakai model perusahaan cangkang. Iya. Udah tahu ya, tahu ya. Yang dia banting harga luar biasa, nanti dia nggak bisa lagi. Hanya yang punya komitmen investasi benar yang bisa jalan. Terus dia ngebangun industri partsnya di sini. Kolaborasi yang benar. Transparansi. Itu antara Niat yang tulus, bukan mens rea. Ya kalau bisa dibilang ya triple helix. Dunia pendidikan itu problem kita. Kemudian dunia usaha dan regulator. Yang kita butuhin nyatanya. Nyatanya. Iya. Nah, Programnya bagus, Programnya bagus. tapi buktikan. Oke, tinggal Ya. bukti aja berarti Pak ya. Bukti dan harus transparan. Penghentian insentif EV menandai pergeseran strategi pemerintah dari kebijakan pasar berbasis stimulus menuju industrialisasi otomotif yang lebih terstruktur. Tapi dengan besarnya anggaran yang sekarang dialihkan ke proyek mobil nasional, pemerintah juga diharapkan bisa menunjukkan peta jalan yang jelas, target produk yang terukur, serta kapasitas produksi yang realistis. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah transparansi. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. Pameran udara dengan tema The Future is Here yang diselenggarakan di Dubai Air Show telah menarik lebih dari 1.500 peserta. Pameran yang berlangsung selama 5 hari ini memberikan gambaran menarik terhadap pesawat terbang dengan kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Pameran udara dengan tema The Future is Here yang diselenggarakan di Dubai Air Show telah menarik lebih dari 1.500 peserta. Lebih dari 200 pesawat telah dipamerkan dan siap menjadi taksi terbang di masa depan untuk membantu mengurangi kemacetan lalu lintas. Masa depan mobilitas udara perkotaan dan transportasi udara canggih dipamerkan dalam Dubai Air Show yang berlangsung di Uni Emirat Arab. Pesawat terbang dengan kemampuan lepas landas mendarat secara vertikal memberikan pengunjung gambaran menarik tentang bagaimana langit di atas kota-kota dapat berubah. Diselenggarakan dengan tema The Future is Here, pameran udara ini diselenggarakan selama 5 hari di Dubai World Central dan telah menarik lebih dari 1.500 peserta pameran, termasuk 440 peserta baru. Lebih dari 200 pesawat dipamerkan mulai dari pesawat komersial, militer, jet pribadi, unmanned aerial vehicles, dan teknologi penerbangan generasi berikutnya. Salah satu bagian paling mencolok di pameran ini adalah area pameran pesawat Various of Vertical Take-Off and Landing atau VTOL. Pesawat ini siap menjadi taksi terbang di masa depan karena membantu mengurangi kemacetan lalu lintas perkotaan dengan memanfaatkan ruang udara yang tersedia secara maksimal. Joby Aviation, perusahaan asal Amerika Serikat, menampilkan pertunjukan pesawat VTOL pertama pada hari pembukaan acara, hingga membuat penonton terpukau oleh prosedur lepas landas dengan mendarat secara vertikal. Menurut Kepala Pemasaran dan Komunikasi Perusahaan, Oliver Walker-Jones, keselamatan menjadi prioritas utama dalam penerbangan taksi udara tersebut. We've had our aircraft here in Dubai for about 6 months now, and we've been performing flight tests out in the desert. We have 6 different propellers. They're all powered separately. There are 4 different packs. In other words, there's a lot of redundancy. So it'll be regulated. We've done 50,000 miles of flight testing already, and we're going to do a lot more. And the aircraft by design is very, very safe.
Sementara itu, beberapa peserta pameran telah memamerkan kemajuan terbaru dalam pengembangan sistem tenaga hibrida yang dirancang secara signifikan untuk memperpanjang jangkauan dan daya tahan pesawat. Pabrikan mobil Honda sedang mengembangkan VTOL listrik pertamanya dengan fokus utama adalah meningkatkan jangkauan dan kinerja konsep kendaraan terbang baru milik mereka yang memiliki sistem tenaga listrik hibrida dan jangkauan maksimum yang layak hingga mencapai 400 km. Pesawat VTOL buatan Cina juga menarik perhatian signifikan di pameran udara ini. Pesawat tersebut dirancang untuk logistik sipil, misi pencarian dan penyelamatan darurat, di mana penerbangan dan pendaratan pesawat ini sepenuhnya menggunakan tenaga listrik. Sementara, mesinnya menggunakan bahan bakar bensin mobil biasa yang murah dan mudah didapat. Pameran Impor Internasional China untuk pertama kalinya mendirikan zona pengalaman budaya otomotif internasional, menampilkan 11 koleksi model mobil klasik dengan memperlihatkan evolusi dan pesona budaya industri otomotif. Area Bea Cukai Khusus Shanghai Jiading berpartisipasi dalam pameran Impor Internasional Cina ke-8 di Shanghai, Cina. Untuk pertama kalinya mendirikan area pameran khusus dengan menampilkan 11 koleksi model mobil klasik termasuk Ferrari F40, Porsche 901, dan Rolls-Royce Phantom Bobtail. Memperlihatkan evolusi dan pesona budaya industri otomotif serta mempromosikan integrasi mendalam antara industri dan budaya. 这次的季博会，嘉定综合保税区带来了11台不同品牌在不同年代非常具有代表性的车型，保时捷901、法拉利 F40、兰博基尼 Countach 25周年的限量版，以50年代的赛车，我们也带来了一台非常具有代表性的国产的经典车，龙骑的 CA72。这台车也是在1959年国庆10周年的时候呢，参与到了阅兵仪式当中。它作为4台阅兵车的其中1台，这台车呢是我们整个战围上年纪最大的一台车，距离现在呢整整已经有了100年的历史了。 Pameran ini sangat cocok bagi para pecinta dan pengoleksi mobil klasik. 11 model dari berbagai merek yang ada pada pameran impor internasional Cina ini diproduksi pada sekitar 1900-an. Mobil klasik tersebut dibuat dari beberapa negara seperti Italia, Jerman, Britania Raya, dan Tiongkok. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.